Nah, tetap gunakan logika ya. Kenapa? Kenapa saya Guys, sorry ya, tadi saya live pakai iPhone langsung ngedrop. Tadi saya belum selesai ya pembahasannya. Udah ngedrop nih iPhone-nya. Terus sekarang ini saya live menggunakan HP Android Samsung. Oke, sekali lagi saya ingetin buat kalian guys ya. Sekarang sudah tahun 2025 ya. Please jangan mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa ya, yang kontennya suka iming-iming kejujur ya, ataupun yang suka buat konten dengan caption siapa yang mau jangkauannya luas silakan mampir ke saya. Jangan mau dibodoh-bodohin ya guys. Kalian mau interaksi kepada siapapun silakan bebas ya. Tapi jangan berharap nanti jangkauannya luas nih, saya interaksi sama suhu ABCD. Nah, tetap gunakan logika ya. Kenapa? Kenapa saya selalu ngingetin kalian hal seperti itu? Karena saya tuh kasihan sama kalian, terkhusus kalian para pemula gini. Kalau kalian cuma hanya sekedar mampir nggak masalah, ya kan? Tapi kalau kalian mampirnya membawa kejujur dengan harapan jangkauan kalian luas, dengan harapan kalian bakalan dapat di feedback dengan naga, dengan kejujur, itu apa? Itu yang ada kalian akan kecewa. Kenapa? Karena kalian masuk di perangkap akun-akun raksasa yang suka membodoh-bodohin kalian, memanfaatkan kepolosan kalian. Please guys, sekarang sudah tahun 2025 ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa. Akun-akun raksasa yang kontennya bikin iming-iming kejujur. Siapa yang mau tantangan mingguannya selesai? Silakan tinggalkan jejak. Saya pasti main ke rumahmu membawa naga, membawa sepatu terbang dan bla bla bla. Terus kalian yang masuk ke perangkap, kalian yang masih polos tuh berbondong-bondong masuk ke konten tersebut. Terus kalian bukan hanya masuk komen doang, tapi kalian sawer. Kenapa kalian sawer? Karena kalian berharap di feedback. Kalian berharap di feedback oleh oknum yang suka bikin status iming-iming kejujur. Itulah kenapa kalian berani sawer, karena kalian diiming-imingin kejujur. Kalian diiming-imingin bakalan di feedback, ya kan? Padahal kalian sudah masuk perangkap oleh oknum-oknum tersebut. Nah, kemudian lagi itu ada orang-orang yang konten kreator yang hidupnya di luar angkasa, baik itu di Amerika, Australia, Jepang, Kanada, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab dan sebagainya, selain dari negara Indonesia. Selalu bikin status kayak gini, siapa yang mau jangkauannya luas? Saya berada di Amerika, saya berada di Kanada, saya berada di planet Pluto. Nah, kalian nih, kalian para pemula yang masih polos-polos banget, kalian tuh berbondong-bondong karena apa? Terpengaruh dengan konten-konten yang jangkauannya luas. Terus kalian tuh berbondong-bondong, kalian support, kalian tuh bukan hanya komen doang, tapi kalian support, kalian tak sawer, karena kalian dengan sawer itu kalian berharap jangkauan kalian luas, ya kan? Itu sudah saya jelaskan ya guys. Jadi apa sih yang dinamakan jangkauan sama impresi? Sudah saya jelaskan secara detail, secara analisis, secara analisa ya. Itu ilmu yang saya sampaikan buat kalian cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa. Oke, kalau kalian cuma hanya sekedar support komen-komen nggak masalah. Tapi kalau kalian sawer karena kalian berharap jangkauannya luas, berharap di feedback. Karena apa? Karena di situ kalian masuk ke perangkap oleh akun-akun besar yang mengiming-iming kejujur, yang menyatakan, membuat statement bahwa kalau kalian
komen di status tersebut jangkauan kalian luas. Dengan hal seperti itu, maka kalian berani sawer A, B, C, D dengan jumlah yang nggak main-main. Kenapa? Karena kalian berharap jangkauannya luas, ya kan? Nah, untuk secara detailnya, apa sih yang dinamain jangkauan sama impresi? Sudah saya jelaskan di live sebelumnya. Kalian tonton, kalian simak, karena itu banyak ilmu yang saya sampaikan. Untuk apa? Untuk mendidik kalian, biar kalian cerdas jadi konten kreator. Jangan mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa. Kalian yang rugi, mereka yang untung. Kalian yang tekor, mereka bisa beli rumah, mobil, sawah, dan sebagainya. Hasil dari apa? Hasil dari saweran kejujur yang kalian sawer pemula. Kalian yang sawer, kalian yang keok. Kenapa? Karena statusnya kamu belum dimonetisasi. Kalian kerja mati-matian di dunia nyata untuk beli kejujur. Kemudian kejujur kalian sawer di akun-akun raksasa dengan konten-konten yang iming-iming kejujur. Ya kan? Kalian yang rugi, akun raksasa yang sukses, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah. Hasil dari saweran aja bisa nyampe ratusan juta, guys. Hasil dari saweran aja bisa beli mobil. Aku kadang heran aja sih, kamu yang mau aja dibodoh-bodohin. Nah, jadi ini ya guys, silakan kalian mau interaksi bebas, mau interaksi ke siapapun bebas, kalian terserah. Cuman saya ingetin, jangan sampai tergiur dan terperangkap oleh akun-akun raksasa yang mengiming-iming kejujur, ya. Jangan. Karena apa? Kenapa sih aku selalu gas kalian? Karena apa? Biar kalian cerdas. Aku kasihan sama kalian. Kenapa? Karena sudah banyak banget orang-orang yang mengadu ke saya. Kak Ica, saya sawer ini bla 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 bla, sampai dimarahin suami, ketipu segala macam bla bla. Gitu loh ya. Kak Ica mau tanya, Kak, ini ada jenis pekerjaan yang diketik yang mana? Kerjaan apa sih? Kak Ica mau tanya, ini ada jenis pekerjaan yang diketik yang mana? Pekerjaan apa? Konten kreator kok? Emang apa sih? Kalau tanya yang jelas dong. Bener Kak Ica harus pintar. Iya. Dan alhamdulillah ya guys. Alhamdulillah sejauh ini yang saya amati ya, karena orang-orang yang follow aku tuh kebanyakan pemula ya, pemula yang baru terjun jadi konten kreator, bahkan pemula yang awan banget dunia IT, pemula yang nggak paham sama sekali tentang dunia IT, yang belum melek dunia IT. Alhamdulillah kalian bisa saya cerdaskan dengan apa? Dengan edukasi aku yang benar-benar gas. Kata-kata aku emang sarkas kayak gini guys ya, tapi pada intinya yang saya sampaikan adalah ilmu untuk mencerdaskan kalian, biar kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin. Sampai detik ini masih ada. Kenapa saya ini bahas-bahas lagi? Karena apa? Ini banyak banget ya akun-akun raksasa lewat di berandaku. Akun-akun raksasa lewat di berandaku dengan konten-kontennya kayak gini. Siapa yang mau tantangan mingguannya selesai, silakan tinggalkan jejak. Saya pasti main ke rumahmu membawa naga. Saya pasti main ke rumahmu membawa anak naga. Saya pasti akan main ke rumahmu menyelesaikan tantangan mingguanmu. Nah, kalian yang masih polos karena diiming-iming seperti itu, kalian tuh maju tuh berbondong-bondong ya. Kalian berbondong-bondong masuk ke perangkap oleh akun-akun raksasa itu. Nah, kalian tuh bukan hanya masuk, tapi kalian juga sawer dengan harapan apa? Dengan harapan tantangan mingguan kalian bisa terselesaikan. Karena apa? Karena kalian berharap di feedback oleh akun-akun raksasa ini yang buat konten iming-iming, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya kalian terperangkap, artinya kalian terbodoh-bodohin. Dan ini nih akun-akun raksasa ini juga kurang ajar ya. Kurang ajar, sudah bodoh-bodohin orang-orang yang polos gitu loh. Terus kemudian nih, oke, kalau kalian cuma hanya masuk berbondong-bondong komen-komen nggak masalah, tapi kalau kalian sawer yang ada kalian rugi guys. Kalian mati-matian kerja di dunia nyata buat beli kejujur. Kalian sawer ke suhu. Nah, suhu yang buat konten iming-iming kejujur itu sukses. Bisa beli rumah, bisa beli sawah, tanah, bangun ini bla bla bla.
Kalian yang statusnya belum dimonetisasi, jangankan gajian, yang ada kalian keok. Kenapa? Karena kalian masuk terperangkap oleh suhu-suhu yang memanfaatkan kepolosan para pemula. Terus kemudian masih ada aja konten-konten yang bikin status kayak gini. Saya berada di Amerika, saya berada di Kanada, saya berada di Australia. Kalau kalian jangkauannya masih mau luas, silakan datang di kontenku. Dijamin jangkauan kalian luas. Nah, di situ kalian masuk tuh terperangkap oleh status-status seperti itu. Karena kalian berharap jangkauannya luas, maka kalian berani sawer dengan konten-konten seperti itu. Sawer. Kenapa kalian berani sawer? Karena kalian menganggap bahwa kalian ketika kalian komen di konten-konten yang tinggal di Amerika, di Australia, di Kanada, di Jepang, dan sebagainya, di planet Pluto, kalian berharap jangkauannya luas. Kalian masih terperangkap, guys. Kalian dibodoh-bodohin. Sudah saya jelaskan ya, perbedaan apa yang dinamain jangkauan dan apa yang dinamakan impresi. Sudah saya bahas tuntas secara analisis. Itu ilmu. Sudah saya bahas di live sebelumnya. Kalian kalau pengen tahu apa sih yang dinamakan jangkauan dan apa yang dinamakan impresi, kalian bisa cek di live aku sebelumnya. Itu sudah saya bahas tuntas secara analisa, secara detail, dan secara gamblang, secara mudah dipahami, biar kalian paham ya. Jangan mau dibodoh-bodohin. Bener Kak, harus pinter-pinter. Selamat sore Kak Ica, sore juga. Kamu tanya uji AB itu apa ya Kak? Oke ya, jadi sudah, ini nanti aku jawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya guys. Oke, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget. Sejauh ini edukasi yang saya sampaikan ke kalian, alhamdulillah kalian banyak sadarnya, kalian banyak dicerdaskan oleh konten-konten yang saya sampaikan ke kalian. Karena apa? Karena telingaku udah panas ya. Banyak banget pemula-pemula yang mengadu ke saya. Kak, saya udah habis segini sawit ini itu. Tapi boro-boro datang ini. Nah, itulah kenapa saya selalu ini banget ke kalian. Apalagi kalian tuh kebanyakan nih yang follow aku tuh kebanyakan pemula-pemula yang baru terjun jadi content creator atau yang bener-bener nggak paham IT. Oke guys, jadi saya akan jawab pertanyaan kalian satu-satu ya. Oke guys, jadi ini saya ini udah terjun jadi content creator sejak tahun 2017. Jadi saya sudah mengerti lika-liku kehidupan content creator tuh seperti apa. Yang namanya PL, namanya dismonetisasi. Jadi mau jenis konten apa-apa itu sudah di luar kepala saya guys. Karena apa? Karena sejak tahun 2017 itu aku udah bergelut bikin konten ini, itu, mempelajari ini, pelajari itu gitu. Oke, ini untuk Ramzi Rama. Ada pertanyaan ini, pertanyaan bagus Ramzi Rama. Kak mau tanya uji AB itu apa ya Kak? Gini guys. Jadi kalau saya saranin itu terserah kalian ya. Sejauh ini saya belum pernah menggunakan uji lab seperti itu. Karena apa? Ya agak ribet sih. Gini, Kak Ramzi, artinya ketika kamu mengaktifkan atau ketika kamu posting video menggunakan uji lab seperti itu, artinya sistem Facebook atau AI itu menguji kelayakan konten kamu yang diposting. Nah, biasanya tuh sekali posting itu akan tersebarkan 10, kalau nggak salah sih 10 video ya, 10. Jadi gini, satu konten kamu posting lalu menggunakan klik lab AB gitu ya. Nah, satu konten itu nanti disebarkan oleh sistem Facebook menjadi 10. Satu konten disebarkan 10, jadi 10. Nah, ini 10 nanti disebarkan di beberapa user. Nah, nanti di antara 10 itu mana konten yang paling layak nanti ditampilkan di beranda kamu. Dan itu akan tampil di beranda kamu sekitar mau hampir 30 menit. Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu tentang IT atau
belum paham-paham banget, hindari hal-hal kayak gitu. Tapi kalau kamu merasa cerdas, merasa pintar dan mau pengen dapat eksperimen, silakan. Tapi sejauh ini saya tidak pernah melakukan kayak gitu. Karena apa? Aku taunya apa ya, kayak gitulah ibaratnya. Saya posting video. Terus nanti satu video saya posting menjadi 10 konten ini nanti disebarkan di beberapa user Facebook. Di 10 konten ini tuh nanti mana salah satu konten yang banyak penontonnya, banyak like-nya, banyak views-nya, nanti dia akan muncul baru di beranda kita. Itu pun prosesnya nunggu paling cepat kayaknya 30 menit. Dan itu aku nggak mau hal-hal seperti itu. Tapi kalau kamu mau melakukan hal itu seperti itu, silakan. Oke, siapa lagi mau nanya-nanya? Kak ini siapa namanya? Kak Ramsi Rama, bisa dipahami ya? Kak Ica, ini ntar dulu guys, ini aku baca satu-satu ya. Selamat sore semua ya guys. Ini saya menjawab. Masya Allah, ini Kak Ica yang aku maksud udah aku kirim di Messenger kakak. Jangan inbox, kan di situ udah saya tulis kan, no inbox. Oh nggak bisa, aku nggak bisa buka inbox. Dari dulu aku nggak melayani inbox ya. Dari dulu kalau setiap orang yang mau konsultasi sama saya, mau nanya seputar FB, silakan di komen. Keluhan kalian silakan di screen. Kalau saya ada waktu, insya Allah bakalan saya bales itu. Jadi kalau kalian inbox itu nggak akan saya buka guys. Karena itu sudah menjadi prinsip saya. Ya, hargai prinsip orang. Bukan berarti aku nggak mau bantu. Gitu loh ya. Ini sudah saya terapkan dari awal saya main Facebook Pro. Gitu guys ya. Kenapa saya tidak menerima inbox? Karena gini, yang namanya Facebook itu, setiap keluhannya orang itu ada yang sama, ada yang beda. Artinya ketika kamu punya keluhan masalah pajak, nah itu bukan hanya kamu aja yang punya keluhan, tapi nanti konten kreator lain pun juga punya keluhan yang sama. Artinya ketika konten kreator lain membuka video aku, melihat komen-komennya, ketika masalahnya sama dengan kamu, maka terselesaikan tanpa harus aku menjawab satu-satu gitu guys. Jadi ini cara menghemat waktuku juga gitu. Aku nyimak aja Kak. Ya ini untuk Kak Hana, kalau kalian pengen konsum masalah FB bagaimana silakan lewat komen aja ya. Apa keluhan kamu, screen. Insya Allah kalau aku ada waktu pasti saya balas. Jadi mohon maaf aku nggak bisa nerima inbox. Ini sudah menjadi bagian prinsip aku. Bukan ini siapa nih? Dine LBF. Untung aku belum top up. Ada juga yang model promo monet buka gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan mau dibodoh-bodohin guys. Ya, aduh, jangan mau dibodoh-bodohin sama jasa-jasa monet. Ya ampun. Kalau hanya buat sekedar verifikasi akun, semua orang juga bisa. Beda ya, verifikasi akun sama monet itu beda. Kalau verifikasi akun itu adalah centang biru, ya. Kalau centang biru itu kita nggak perlu butuh jasa monet, kita bisa melakukan sendiri step by stepnya, ya. Tutorialnya juga banyak gitu. Jadi namanya monetisasi itu adalah pihak Meta, pihak Facebook. Kenapa? Karena sistemnya undangan jadi gini. Monetisasi yang bisa kita taklukkan menggunakan EQ kita, perjuangan kita, usaha kita adalah apa? Monetisasi bintang. Kenapa? Karena monetisasi bintang itu di situ sudah tertulis bahwasanya 1000 pengikut atau 1000 teman, ya kan? Terus dalam waktu umur Facebooknya 30 hari. Nah, di situ tertera ada beberapa poin, 4 poin. Yang pertama, 1000 pengikut atau 1000 pertemanan. Nih, kalau sudah mencapai ini, maka centang hijau. Kemudian yang ini, poin yang ketiga, harus
mencapai 500 atau 500 pertemanan atau 500 pengikut. Nah, nanti centang hijau. Nah, kemudian ini poin yang paling akhir. Poin yang paling akhir adalah selama 30 hari berturut-turut harus memenuhi target 500 pengikut atau 500 pertemanan. Artinya dari poin 1 sampai poin berapa, 3 atau 4 itu ya. Intinya di total harus 1000 pengikut atau 1000 pertemanan. Nah, itu target untuk dimonetisasi fitur bintang. Nah, kenapa kita bisa menaklukkan monetisasi? Karena di situ tertera sistem Facebook mengatakan syarat untuk dimonetisasi adalah 1000 pengikut, terus akun Facebooknya harus berumur 1 bulan. Nah, di situ kita bisa berusaha berdasarkan perjuangan kita, EQ kita, kepintaran kita. Lalu jangan disamakan dengan iklan reel, bonus, nah, langganan. Nah, tapi kalau untuk fitur langganan di akun fanspage ya, kalau fitur langganan di akun Facebook ini kita bisa taklukkan dengan apa? Dengan minimal follower berapa sih? 10.000 kalau nggak salah. Terus dengan jumlah penonton sekian. Ya seperti sistemnya kayak iklan in-stream gitu yang sebelum-sebelumnya ada kebijakan baru. Nah, jadi kalau untuk iklan reel sama bonus itu adalah sistem undangan. Artinya apa? Sistem undangan itu berarti melacak. Ya. Jadi sistem Facebook itu melacak mana-mana akun yang akan dilacak yang layak diuji kelayakannya. Kemudian nanti kalau misalkan nanti itu kita bahas ya guys. Ini penting banget, banyak banget kalian dibodoh-bodohin sama edukasi-edukasi yang menyesatkan. Bisa dipahami ya yang namanya nanti untuk bahas masalah monetisasi iklan reel ya. Karena di sini ada beberapa pemula yang disesatkan oleh edukasi yang nggak tahu deh edukasinya itu dia hasil dari copy paste dan mungkin jawabannya juga sama. Karena apa? Biasanya kalau edukasi by reel kayak gitu yang caption itu biasanya mereka copy paste di akun-akun lain gitu. Ya, jadi untuk SD Nail LBF nanti setelah ini saya akan bahas masalah monetisasi. Kak Ica mau tanya, ini ada jenis pekerjaan yang diketik yang mana? Ini udah saya baca. Ini aku baca daya pengikutku masih sedikit. Tar dulu, ini nanti dibahas. Kalau udah dapat monetisasi terus ada W9 W8 itu apa ya, Bun? Itu pajak ya. Itu nanti deh dibahas. Nanti kita bahas ini masalah itu yang aku nggak ngerti, Kak. Ini aku baca ini. Mana sih di akun pembayaran kita disuruh milih jenis pekerjaan. Kak, saya nggak ngerti. Astagfirullah. Kahana, oke. Kahana dengerin baik-baik ya. Ketika kamu mendaftar akun pembayaran Facebook, di situ kan tertulis pilih bisnis, perorangan. Nah, kamu pilih perorangan, individual. Jangan pilih bisnis, jangan pilih perusahaan, tapi kamu klik perorangan, individual. Sudah saya buatkan tutorial versi bahasa Inggrisnya ya. Jadi buat kalian yang masih bingung, Kahana coba cek di video reel aku yang saya sematkan. Di situ sudah saya buatkan tutorial bagaimana cara mendaftar akun pembayaran yang baik dan benar di di poin bahasa Inggrisnya. Karena gini, ketika kita mendaftarkan akun pembayaran, step awal sampai pertengahan itu bahasa Indonesia. Tapi nanti di step pertengahan sampai akhir itu bahasa Inggris. Nah, banyak kalian yang salah klik. Banyak kalian yang klik bisnis, kalian klik ini itu sehingga nanti terdeteksi akun pembayaran kalian W8 garis miring W9. Itu semuanya sudah saya bahas tuntas guys ya. Buat kalian tinggal aja scroll video-video aku ke bawah. Nanti di situ insya Allah jawaban-jawaban kalian, keluhan-keluhan kalian sudah saya jawab semua. Nah, jadi untuk Kahana
ini ya, di akun pembayaran kita disuruh milih jenis pekerjaan. Kak, saya nggak ngerti. Nah, kamu pilih, jangan klik bisnis ya, pilih perorangan. Kalau bahasa Indonesianya perorangan, kalau bahasa Inggrisnya individual, oke? Terus kalau kalian pengen tahu secara detailnya, kalau kalian masih bingung dengan penjelasanku, kalian bisa cek video reel aku yang saya sematkan, ya. Itu versi bahasa Inggrisnya. Uji AB untuk mengukur konten kita yang relevan untuk audiens kita. Nah, betul. Tapi kalau saya saranin sih jangan, tapi terserah kalian ya kalau kalian pengen membuat eksperimen. Di akun banyak jenis pekerjaan. Oke ya, ini untuk Kahana sudah saya jawab dari Facebook Pro. Selamat sore, alhamdulillah. Gini guys ya, aku punya banyak teman yang lulusan IT guys ya. Jadi di akun untuk mana sih ini yang aku scroll? Kalau udah daftar monetisasi terus ada W9 W8 itu apa ya Bun? Gini ya. Untuk Robi ya. Kalau akun pembayaran kamu terverifikasi W8 W9 biasanya W9 W8 atau W8 W9, itu artinya kamu double ya, pajaknya double. Berarti kamu mengikuti Amerika. Jadi gini guys, kenapa sampai akun pembayaran kalian terverifikasi W8 W9, W8 garis miring W9 atau W9 garis miring W8? Nah, itu karena ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi kamu ketika mengisi datanya tidak sama, atau bisa jadi biasanya lebih condong ke pajak ya. Bisa jadi kamu di situ kamu memilih gini. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya yang tahap akhirnya itu kan di situ dijelaskan kan, kamu ini warga negara mana, terus pajak apa yang kamu gunakan. Nah, biasanya kamu kliknya pajak Amerika, sehingga hasil dari kamu mengisi data tersebut maka terverifikasi W9 garis miring W8 atau W8 garis miring W9 gitu ya. Oke, di sini saya mau bahas masalah iklan reel ya. Gini guys, jadi kemarin banyak ada tuh edukasi yang sangat menyesatkan, dalam arti gini. Ketika fitur reel itu ketika fitur reel dibuka, di situ pasti ada tanda X warna abu-abu. Nih, saya mau bahas masalah monetisasi iklan reel ya. Yang dimana ada pertanyaan dari kalian, terus juga kalian pernah baca edukasi yang sangat menyesatkan, yang bikin kalian stres, putus asa, pusing, depresi, dan menyerah. Karena kalian termakan oleh edukasi yang berdasarkan katanya, yang berdasarkan edukasi copy paste ya. Oke, di sini saya akan bahas tuntas. Yang pertama, iklan reel ya. Jadi khusus buat kalian para pemula ataupun sudah lama ngonten tapi iklan reelnya belum dimonet-monet, atau bisa jadi ketika kamu klik fitur iklan reel terus tanda X abu-abu ya, terus kalian dibuat pusing, dibuat bingung oleh edukasi yang menyesatkan, bahwasanya kalau iklan reel kamu, fitur reel kamu masih tanda X abu-abu artinya tidak bisa dimonet. Jawabannya itu adalah menyesatkan. Kenapa? Ini iklan fitur reel itu adalah sistem undangan ya.
Jadi poin utamanya adalah selama akun Facebook kita sehat, tidak ada yang perlu kita ragukan. Jawabannya cepat atau lambat dimonet. Terus kemudian kalian yang meragukan tanda X abu-abu ini, ya, ini akan cepat, ini juga pasti dimonet guys. Kenapa masih X abu-abu? Karena kalian belum terdeteksi oleh sistem Facebook, ya. Jadi yang namanya iklan reel atau bonus itu ini kita bahas iklan reel ya. Monetisasi iklan reel. Kan sistemnya undangan. Undangan. Artinya dengan undangan apa? Dilacak. Ya. Dilacak karena kinerja Facebook itu beda-beda, guys ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang bisa cepat mudah terlacak, ada yang belum. Nah, ketika kalian iklan istrinya sudah ngonten 1 tahun sebagainya, tapi masih X biru, X abu-abu, coba kalian cek kalau akun Facebook kalian sehat, bagian monetisasinya centang hijau. Kalau akun Facebook kalian sehat, tidak ada PL, tidak apa, kalian nggak usah pusing, ya. Tapi artinya tinggal tunggu aja, sabar aja, gitu. Pasti akan cepat dimonet. Cepat atau lambat pasti akan dimonet. Nah, kemudian kamu merasa akun Facebook kamu sehat, tidak ada PL. Tapi kenapa iklan reel kamu masih abu-abu, X abu-abu? Ya karena jawabannya apa? Jawabannya karena sistem Facebook belum mendeteksi akun Facebook kamu. Ya, jadi sabar. Yang namanya undangan itu dilacak. Ya, one by one, step by step. Gitu loh. Nah, kemudian kalian yang iklan realnya X abu-abunya sudah menjadi sebuah amplop, sebuah inbox, artinya X abu-abunya sudah hilang. Nah, terus kemudian video kamu muncul iklan reel, padahal status iklan reel kamu belum dimonet. Artinya sistem Facebook sedang menguji kelayakan kinerja konten-konten kamu, kinerja akun Facebook kamu layak tidak. Ya, itulah kenapa sebabnya fitur reel belum dimonet tapi keluar iklan. Terus jawabannya apa? Artinya apa? Artinya itu bertanda bagus. Cepat atau lambat akan segera dimonetisasi. Nah, kemudian yang iklan realnya masih X abu-abu kayak gini, selama akun Facebook kamu sehat, nggak usah pusing, nggak usah galau, nggak usah termakan sama edukasi-edukasi yang menyesatkan ya. Karena apa? Semua itu tergantung rezekinya masing-masing. Ada yang gini, ada yang iklan realnya itu statusnya kayak gini, X abu-abu ya. Tapi langsung dimonet juga ada tanpa proses X abu-abunya dihilangkan dulu baru sistem angklop kan, tahu kan angklop itu tanpa melalui proses itu juga langsung dimonet juga ada gitu ya. Jadi kalian jangan mau, jadi intinya kalian tuh jangan ini deh, jangan mau dibodoh-bodoh. Kadang aku suka heran ya, orang-orang yang baru belajar ngonten, ibaratnya gini, orang-orang yang baru terjun jadi konten kreator, pengalaman kontennya baru seumur jagung, tapi sudah memberi edukasi yang bikin huru hara oleh para pemula. Dan lebih herannya lagi ketika gini, ketika konten kreator dengan ciri khasnya pengikutnya banyak, terus kalian para pemula menganggap bahwa itu adalah suhu yang bisa memberi edukasi ke kalian. Guys, edukasi itu ilmu apa? Butuh pengalaman, proses, waktu, bukan konten-konten yang seumur jagung yang 1 bulan 2 bulan terus followernya langsung meledak, followernya meledak ratusan follower, jutaan follower, terus kalian anggap itu adalah suhu yang patut kalian buat konsultasi. Padahal yang namanya edukasi adalah sebuah ilmu artinya apa? Pengalaman, proses pengalaman konten lama yang sudah melalui lika-liku ya, lika-liku yang namanya nanganin pelanggaran, nanganin bagaimana cara cepat dimonet,
Jadi kalau cuma hanya mengembangkan akun ya, kalau cuma hanya mengembangkan akun itu gampang. Gampangnya apa? Kalau kalian punya duit silakan beli kejujur sebanyak-banyak mungkin. Kalian bagi-bagi kejujur itu, nanti orang-orang yang mata-mata kejujur juga akan kelirik kalian semua guys, akan follow kalian. Tapi apa? Mereka akan follow karena apa? Kejujurmu, bukan tertarik sama kontenmu. Kemudian bagaimana agar mereka tertarik sama kontenmu? Ya kamu buat konten semenarik mungkin, bermanfaat mungkin untuk orang lain, sehingga orang yang follow kamu karena tertarik kontenmu, bukan karena kejujurmu ya. Jadi ketika ada konten kreator yang followernya ratusan, followernya puluhan ribu, followernya jutaan, terus kalian dikatakan suhu, lah suhu, terus kalian anggap dengan begitu kalian bisa konsultasi masalah PL, masalah ini, bla bla bla. Sedangkan orang yang kalian konsultasikan aja tidak paham dunia IT, tidak tahu ilmu IT, pengalaman kontennya baru seumur jagung. Terus kalian buat rujukan. Terus apa? Kalian sama-sama bodoh. Karena apa? Karena kalian menganggap bahwa orang yang pantas memberi edukasi adalah orang yang followernya tinggi. No, ya, orang memberi edukasi adalah ilmu yang didapat melalui analisis pengalaman. Apalagi orang yang memberi edukasi adalah pengalaman kontennya yang cukup lumayan lama di beberapa platform yang biasa nanganin kasus pelanggaran ini itu. Nah, itu perlu kalian yang harus benar-benar pahami. Itulah kenapa kalian banyak banget tersesat sama edukasi yang menganggap bahwa followernya tinggi. Terus kalian konsultasi karena kalian mikirnya tuh followernya tinggi. Terus kalian anggap itu adalah suhu yang bisa memberi kalian ilmu. No. Ya, jadi kalau kalian pengen tahu orang yang memberi edukasi itu, jangan pandang followernya, tapi pandang isi penyampaiannya, ilmunya yang disampaikan seperti apa gitu guys. Kak, aku mau tanya dong, aku salah masukin akun pembayaran, aku pilih bisnis bukan perorangan, itu gimana Kak? Gini guys, sebenarnya gini, kalau untuk masalah akun pembayaran, mau salah alamat, salah apa, semuanya bisa diatasi ketika akun Facebook kamu dirubah menjadi bahasa Inggris. Karena apa? Ketika bahasa Inggris itu kita bisa mengajukan ya, tapi prosesnya ribet. Tapi hati-hati, kalian jangan asal klik-klik, nanti kalian nggak tahu artinya, kalian klik-klik kayak gitu. Tapi ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia itu opsinya sedikit banget. Nah, terus kalau kalian sebenarnya bisa dirubah semua, bisa dirubah kalau kalian pintar, kalau kalian tahu gitu. Tapi dengan cara kalau Facebook kalian dirubah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia itu nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena opsinya sedikit. Ini loh, ini platform Facebook ini adalah dibuat oleh Meta. Ya, maksudnya orang perusahaan luar negeri, otomatis yang ditampilkan opsinya lebih banyaknya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Nah, ketika kamu Facebooknya cuman hanya menggunakan bahasa Indonesia, otomatis opsi-opsinya itu sedikit, pilihan-pilihannya sedikit gitu. Nah, kemudian untuk jawabannya, Kak, aku mau tanya dong, aku salah masukin akun pembayaran, aku pilih bisnis bukan perorangan, itu gimana? Yang kalau sudah terlanjur selama akun pembayaran kamu sudah terverifikasi centang hijau, ya terima aja. Paling nanti, tapi kalau maksudnya gini, kalau seperti itu akan pembayarannya lancar. Cuman ketika nanti kalian akan ada perubahan data atau apa, itu agak sedikit sulit karena dianggap itu adalah perusahaan gitu guys. Jadi jawabannya gini, kalau akun Facebook kamu, akun pembayaran kamu sudah terverifikasi warna centang hijau, artinya sudah tersimpan, approve oleh sistem Facebook. Kemudian ketika kamu mau dirubah, bisa melalui
kamu rubah setting dulu bahasa Inggris, kemudian kamu mengajukan dan itu prosesnya sangat ribet dan kamu benar-benar harus paham, harus tahu artinya. Jangan asal-asal klik. Kenapa? Nanti kalau kalian nggak berhasil, malah jatuhnya apa? Ditunda, dipending. Terus bagaimana? Kalau saya saranin, biarin aja dulu. Ya. Jadi selama akun pembayaran kamu sudah terverifikasi centang hijau, udah mau diotak-atik seperti apa juga kalian pasti akan dapat kesusahannya. Ya, apalagi kalau kalian nggak tahu bahasa Inggris, gitu ya. Itu aja sih. Nggak ada lagi. Ini ada pertanyaan. Perorangan atau milik pribadi? Karena jenis pekerjaan yang kita suruh milih perorangan atau milik pribadi. Perorangan, Kak. Perorangan ya. Klik perorangan, jangan milik pribadi atau milik bisnis, jangan ya. Perorangan, klik perorangan. Assalamualaikum, selamat sore Kak, ikut nyimak. Waalaikumsalam. Di akun pembayaran kita disuruh milik. Oke, jadi kalau kalian mendaftarkan akun pembayaran, terus di situ kan ada tulisan ya, bisnis, perorangan atau akun milik pribadi. Kamu pilih yang perorangan ya guys. Dan ini berlaku di platform manapun, di YouTube dimanapun. Ini musim dingin. Siapa lagi ada? Oh ya, tadi bahas masalah iklan reel sudah saya bahas. Ini Karam Sirama sudah saya jawab ya, prosesnya tuh seperti apa. Jadi gini loh, kalau kalian tanya sama aku, saya akan jawab secara detail-detail banget biar kalian nangkepnya gampang. Karena banyak pemula yang saya ajarin dari A sampai Z nggak paham. Akhirnya aku ulang sampai benar-benar paham. Oke ya guys, itu aja sih pesanku. Sekarang sudah tahun 2025. Please jangan mau dibodoh-bodohin sama akun-akun raksasa ya. Ya, kalian interaksi silakan bebas. Silakan mau interaksi kepada siapapun silakan bebas. Tapi logika tetap dipakai ya. Jangan sampai masuk ke perangkap akun-akun raksasa yang kontennya iming-iming kejujur ya. Tapi kalau kalian cuma hanya komen-komen nggak masalah. Tapi kalau kalian komennya sawer karena apa? Berharap di feedback balasan kejujur karena apa? Di situ ada statement kata-kata yang iming-iming ya kan. Nah, logikanya dipakai aja ya guys ya. Terus kedua, tadi aku mau apa ya, lupa lagi. Ini sudah berapa lama? Oh, ya itu aja deh. Ya, jadi buat kalian guys, kalau misalkan Sakila, kalau W aja gimana Kak? Oh ya, ini pertanyaan bagus. Oke, Kak Sakila Aswar, kalau W8 aja gimana Kak? Bukan W. Bagus. Nah, gini ya. Akun pembayaran Facebook itu yang secara perfect, sempurna, yang diharuskan dan diwajibkan itu adalah terverifikasi centang hijau W8 ya, bukan W8 garis miring W9 atau bukan W9 garis miring W8. Nah, itu namanya double, ganda. Itu namanya datanya ganda gitu. Jadi yang benar itu W8 ya, terverifikasi centang hijau W8. Centang hijau terverifikasi ya, centang hijau W8. Jadi memang di platform manapun seperti itu ya, di YouTube juga seperti itu, W8. Jadi itu artinya bagus. Kak, aku mau tanya dong, salah masukin. Oh, ini udah dibahas. Kalau nama Facebook beda sama nama yang didaftarkan rekening gimana tuh? Gak masalah. Ini ya. Siapa? Oke, Hung Koil. Nama Facebook sama akun pembayaran itu tidak sama. Tidak masalah, nggak ada hubungannya ya. Kecuali kalau kamu mau mendaftarkan verifikasi ya. Verifikasi centang biru. Kalau verifikasi centang biru, nama kalian harus pakai nama asli.
Kenapa? Karena ketika kalian mau mendaftarkan centang biru berlangganan ya, berlangganan centang biru, artinya di situ kalian akan disuruh kirim KTP atau paspor atau identitas lainnya yang sesuai dengan nama Facebook. Artinya ketika kamu contoh gini, nama saya nih Ica siapa, misalnya Ica Putri gitu kan, terus akun Facebook saya Ica, kemudian saya mau mendaftar centang biru, di situ akan diarahkan suruh posting atau mengirim identitas asli saya berupa KTP. Nah di situ pasti tidak sama dong nama akun Facebook sama ID. Nah, maka dari itu saya harus rubah dulu menjadi nama asli sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan KTP kita. Maka akan di-approve di ACC centang biru. Nah, kemudian kalau nama Facebooknya beda dengan akun pembayaran, dengan data ya, data akun pembayaran yang kita tulis formulirnya itu nggak masalah. Kenapa? Gini guys, saya megang beberapa akun. Setiap akun rekening nama rekeningnya datanya beda-beda, ya. Jadi kalau untuk siapa Oke Hungkol, kalau nama Facebook beda sama nama yang didaftarkan rekening gimana tuh? Nggak masalah. Yang namanya daftarkan rekening bisa gini. Kalian mau mendaftarkan akun rekening itu bisa pakai data ibumu, suamimu, anakmu, ayahmu, asalkan datanya sama. Dalam arti gimana? Pajak, nomor rekening, alamat, ya harus sama. Jangan nomor rekening kamu terus nanti nomor pajaknya suami kamu. Itu berarti apa? Berarti nggak sama datanya. Nah, ini di sini nanti sistem Facebook akan menolak ya. Jadi harus sama gitu. Jadi untuk pendaftaran akun rekening itu tidak ada hubungannya dengan nama Facebook, tidak ada ya. Kecuali kalau verifikasi yang centang biru. Kalau yang centang biru itu harus sesuai dengan nama Facebook, harus sama dengan KTP gitu. Oh Kianto ya, bagus lah ya. Jadi gini guys, jadi buat kalian yang masih bingung gini ya, kalian yang masih bingung, oh saya tidak punya nomor rekening, saya tidak punya nomor pajak, tapi saya hanya punya nomor pajak suami. Lalu kamu pengen cari amannya ya untuk jangka panjangnya, maka kamu bisa pakai pajak suami kamu. Dalam arti apa? Dalam catatan gini. Kalau kamu mau pakai data suami kamu, ya harus nomor rekening suami kamu, pajak suami kamu, alamat menyesuaikan KTP yang tertulis seperti kayak di rekening. Jadi rekening, pajak, alamat harus sama nih. Ya harus sama. Jangan sampai kamu menyalah aturan. Dalam arti KTP dalam arti rekening milik suami, pajak milik rekening atas nama suami, terus pajak atas nama kamu, ya otomatis sistem Facebook akan menolak. Karena apa? Datanya tidak sama gitu loh. Jadi harus diingat ya. Jadi ketika kamu mau mendaftar akun pembayaran, data harus sama. Kalau kamu mau pakai nomor pajak suami, maka rekeningnya harus atas nama suami juga. Alamatnya menyesuaikan KTP suami kamu, ya menyesuaikan alamat rekening gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kamu mendaftar sistem Facebook menolak karena dengan data ganda atau data tidak sama. Malah nanti takutnya nanti malah kamu dianggap penipuan. Udah ya guys, ini aku udah ngoceh udah lama banget. Berarti kalau centang biru itu berarti harus ganti nama Facebook dong ya. Iya, ini untuk Oke Hungkoil. Betul. Kalau kamu mau daftar centang biru, maka akun Facebook kamu harus dirubah sesuai dengan nama KTP. Misalkan contoh gini ya. Oke Hungkoil. Contohnya gini. Nama asli kamu Hendra.
Hendra Saputra ya. Hendra Saputra yaitu nama asli kamu sesuai dengan KTP. Nah, jadi kamu harus dirubah menjadi nama kamu yang asli, menyesuaikan KTP sehingga nanti ketika kamu diarahkan untuk memposting atau untuk mengupload data kamu KTP ya, terserah sih kamu mau upload data KTP atau paspor juga boleh. Nah itu harus sama, karena apa? Biar cepet di approve, biar tidak dianggap seperti penipuan gitu. Tapi kalau kamu mau buat eksperimen, buat pengalaman kamu, silakan. Kamu pakai nama itu dulu, terus kamu coba daftar centang biru. Terima nggak? Kalau terima berarti, tapi nggak mungkin terima. Karena apa yang namanya centang biru adalah sah ya, terverifikasi. Sistem Facebook akan menyimpan data kamu gitu. Itulah kenapa centang biru itu adalah fungsinya untuk melindungi akun Facebook kita sehingga tidak mudah terkena hacker ya. Itu fungsinya. Kak Ica hadir menyapa Dek. Oh ya Kak, itu ya. Jadi seperti itu pengertiannya ya. Jadi jangan kalian pikir bahwa nanti sudah centang biru terus kalian beranggapan cepat dimonet. Nanti kalian beranggapan akunnya berkembang. Tidak ya. Jadi yang namanya centang biru ya. Jadi centang biru itu fungsinya untuk melindungi akun kalian. Ada dua manfaatnya dari centang biru. Yang pertama, akun Facebook kamu terlindungi oleh sistem Facebook sehingga akun kalian tidak mudah dibobol, tidak mudah dihack oleh hacker. Terus yang kedua, kamu bisa konsultasi ketika terjadi sistem bug. Nah, apa sih sistem bug itu? Terjadi error ya, tapi untuk secara general, umum. Kayak contoh, kayak kemarin nih kasus yang dimana bagian rekomendasi profil itu tidak direkomendasikan. Itu karena ditangguhkan. Nah, itu kan terjadi umum, massal ya. Nah, di situ kalian bisa konsultasi kepada tim Facebook melalui inbox. Nah, kalau yang kalian inbox itu melalui tim Facebook itu adalah manusia, guys. Aduh, Kak Ica, makasih. Nggak usah sawer-sawer, Kak. Ya, itu kelebihannya di situ. Terus kemudian ketika kamu sudah mendaftar langganan, terus terlalu berat banget nih, per bulan kalian harus bayar 100 sekian tiap bulan. Terus kalian mau berhenti berlangganan, nggak apa-apa, kalian batalkan langganan. Terus apakah ketika sudah dibatalkan langganan, apakah saya masih bisa konsultasi kepada tim Facebook? Bisa. Karena apa? Karena sebelumnya kamu sudah pernah koneksi ya, sudah pernah komunikasi, sudah pernah konsul kepada tim Facebook. Jadi kita bisa konsultasi lewat inbox kayak contoh. Tapi ingat ya, kamu bisa konsultasi ketika terjadi bug sistem. Artinya ke general ya, yang berfungsi general, bukan hanya gini. Jangan kalian inbox kayak gini. Kapan saya dimonet? Kenapa saya tidak dimonet-monet? Nah, itu kalian parah banget kalau seandainya kalian inbox kayak gitu kepada tim Facebook. Kenapa? Karena itu bukan sistem bug ya, karena itu bukan yang sifatnya general, yang sifatnya umum. Nah, jadi kalian inboxnya ketika ini guys, ketika terjadi sistem bug ya, terjadi error massal. Kayak contoh kemarin heboh kan, posting video, posting reel nggak masuk, videonya nggak masuk, nggak lewat, videonya nggak masuk di beranda, harus error. Ini nih kalian bisa konsultasi kepada tim Facebook. Jadi ingat ya, yang namanya tim Facebook itu adalah manusia, tapi kalau yang AI itu adalah robot. Oke, udah dulu ya guys. Nah, sebelumnya udah daftar tapi nama Facebook
Nah sebelumnya udah daftar tapi nama Facebook belum dirubah, kebalikannya gimana tuh, apa daftar lagi ke rekening Facebook? Oke Hungkol, nah sebelumnya udah daftar tapi nama Facebook belum dirubah, kebalikannya gimana tuh, apa daftar lagi rekening ke ini kak. Kak oke Hungkol, kamu cek di akun pembayaran kamu. Akun pembayaran kamu sudah terverifikasi centang hijau belum? Kalau sudah centang hijau aman. Jangan diotak-atik ya, karena tidak semudah itu. Kalau kalian mau rubah-rubah kayak gitu, butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh ketelitian, dan itu prosesnya lama ya, dan itu juga belum tentu berhasil. Terus kalau kamu mau rubah hal kayak gitu menggunakan bahasa Indonesia, akun Facebook kamu statusnya menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak akan ada opsinya, tidak ada jalannya. Tapi ketika kamu di akun Facebook kamu dirubah pakai bahasa Inggris, maka di situ opsinya banyak. Tapi ingat, kamu jangan asal klik-klik kalau tidak tahu artinya gitu ya. Nanti kalian klik-klik-klik, yang ada nanti kamu malah dianggap ini penipuan atau sebagainya ya. Jadi gini Kak Oke Hungkol, gini ya, data akun pembayaran Facebook itu tidak harus sama dengan nama Facebook. Kayak contoh gini, nama Facebook kamu kan, nama Facebook kamu Oke Hungkol, terus kamu mendaftar akun pembayaran dengan datanya istri kamu atau suami kamu atau ibumu atau ayahmu, tidak masalah selama data yang kamu isi formulir ya, selama data yang kamu isi itu adalah datanya sama. Dalam arti gini, kalau kamu pakai data suami kamu, berarti apa? Rekening atas nama suami kamu, nomor pajak atas nama suami kamu, alamat mengikuti KTP suami kamu, gitu aja gitu ya. Hadir pun salam kenal, salam. Itu aja ya guys, pengertiannya seperti itu. Nah sebagai contoh gini, saya megang beberapa akun. Alhamdulillah ada yang sudah dimonet, ada yang belum. Nah lalu bagaimana? Ya setiap akun beda rekening, beda data ya. Kenapa? Jadi misalkan contoh ya, ini akun Ica ini akun pembayarannya pakai data adikku, akun yang satunya pakai data aku, akun satunya pakai data kakakku gitu. Jadi jangan disamain ya, kecuali kalau akun pembayarannya fanspage. Kalau fanspage itu mensesuaikan akun pribadi kita. Misalkan contoh gini, ini akun Ica. Akun Ica ini punya akun halaman yaitu Dir Ica. Maka akun pembayarannya mengikuti ini akun pribadi saya yaitu Ica. Jadi saya tidak perlu mendaftar akun pembayaran lagi di akun cashback itu. Paham ya guys? Udah dulu ya. Oke, ini udah lumayan. Oke semuanya, terima kasih yang udah hadir. Assalamualaikum. Internetnya error guys. Ini gimana internetnya, Masya Allah.